Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Jet, jelas enteng full trick Sujatno dari SMA Negeri 1 Patikaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Channel YouTube Mr. Jet Kimia Sujatno. Silahkan like, subscribe. Insya Allah saya doakan semoga senantiasa Allah memberkahi kita semuanya. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Untuk kali ini saya akan membahas pertemuan yang kedua, yaitu kimia hijau. Prinsip kimia hijau dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Prinsip kimia hijau itu ada 12, yaitu yang pertama pencegahan limbah, yang kedua itu memaksimalkan ekonomi atom, sedangkan yang ketiga itu perancangan sintesis yang aman, yang keempat perancangan bahan produk kimia yang aman, berikutnya pelarut yang ramah lingkungan, berikutnya adalah mengurangi tahapan reaksi, berikutnya meminimalisir potensi kecelakaan, berikutnya adalah penggunaan metode analisis, berikutnya meningkatkan efisiensi energi, yang berikutnya adalah penggunaan katalisator. Yang berikutnya adalah penggunaan bahan baku terbarukan. Yang terakhir adalah rancangan untuk degradasi. Oke, Mr. Jet Kimia Sujatno, kita akan menguraikan satu persatu. Yang pertama adalah pencegahan limbah. Pencegahan limbah itu di situ ada yang pertama adalah contohnya bisnis daur ulang. Jadi sampah-sampah, khususnya sampah-sampah plastik, sampah-sampah yang anorganik, ya, bisa kita lihat di situ. Bisa kita buat suatu kerajinan, yaitu vas bunga, pot-pot bunga yang indah-indah, ya. Pot-pot bunga yang indah dicat, kemudian diberi warna-warni, diberi sesuatu yang menarik, nanti akan menjadi terasa indah. Ini juga kita lihat dari ada kacamata, ada tas dari plastik bekas, ya. Ada lagi ini untuk persemaian, yaitu botol-botol bekas, ya. Untuk pot-pot, ya. Nah, itu dibuat macam-macam, ya. Keset juga. Itulah bisnis daur ulang sampah. Barangkali nanti peserta didik bisa dalam mengaplikasikannya, bisa membrowsing di internet bisnis daur ulang ini. Nanti akan menemui itu berbagai jenis, ya, saya hanya mengambil sebagian saja, berbagai jenis kerajinan-kerajinan yang berhubungan dengan sampah-sampah plastik yang ada dan bisa kita manfaatkan, ya, bisnis, yaitu pencegahan limbah. Nah, yang kedua adalah sebaiknya kita untuk bisa berpartisipasi dalam pencegahan limbah adalah membawa tas guna ulang. Jadi kalau kita belanja, ya, pasti bagian kasir itu menawarkan mau pakai tas kresek apa tidak. Nah, kalau kita membawa tas guna ulang, maka berarti kita termasuk berpartisipasi dalam pencegahan limbah itu, ya.
Nah, berikutnya yaitu kalau sekarang itu jarang sekali ya, sudah nggak laku lagi kadang-kadang ya. Mari kita eh, berlakukan lagi, yaitu membawa handuk ya, handuk kecil, lap kain atau sapu tangan. Dengan membawa handuk, lap kain, sapu tangan itu, maka kita akan ikut berpartisipasi untuk pencegahan limbah. Karena apa? Sapu tangan, lap kain atau handuk kecil itu nanti mengurangi penggunaan tisu ya. Ya, tisu-tisu yang terbuang itu bisa juga menyebabkan adanya limbah, menyebabkan limbah-limbah, limbah tisu, limbah kertas itu. Kemudian kita membawa alat sholat sendiri, ya, alat sholat pribadi itu. Dengan kita membawa alat sholat pribadi, terutama yang perempuan, ya, maka nanti di musola-musola, di tempat-tempat umum itu penggunaan alat sholat yang umum itu ya terkurangi, sehingga pencuciannya yang menggunakan deterjen itu juga akan terkurangi. Nah, itu apalagi zaman COVID-19 itu, kalau kita menggunakan alat sholat umum biasanya beresiko sekali ya. Bisa juga kalau misalnya alat sholat umum itu yang kita pakai ternyata nanti ada salah satu orang yang adanya terkena penyakit gatal misalnya, kudis dan sebagainya ya. Ya, kita bisa terkena, bisa terpapar ya, ketularan bahasa Jawanya ya, gitu. Nah, itu. Kemudian berikutnya membawa wadah makanan sendiri ya, dari Tupperware, wadah makanan sendiri itu yang ada kotak-kotak ya, tepak istilahnya, istilah Jawanya tepak ya, yang kadang ada tulisannya sang juara dan sebagainya. Dengan membawa wadah makanan sendiri, maka kita tinggal di situ kantin barangkali kalau di sekolah ya, membawa itu yang sudah kita cuci. Nah, barangkali ibu kantin itu akan memberikan dibungkus menggunakan kertas ya. Nah, maka kita termasuk mengurangi ya terjadinya limbah itu, membawa wadah makanan sendiri. Berikutnya makan tanpa sisa. Nah, itu makan tanpa sisa. Jadi kalau kita makan itu jangan disisakan. Jadi makanan-makanan yang kita sisakan itulah yang ada berkahnya itu. Nah, makanan yang akan kita sisakan itu, yang kita sisakan itu kadangkala ya, dalam bahasa agama itu di situ ya seperti manusia saja lah ya. Makanan itu rezeki dari Allah. Dan kalau kita sisakan, pasti dia itu akan sakit hati itu ya, kepenginnya ikut kita menjadi daging-daging kita, ikut bersama kita masuk surga, ternyata nggak dimakan, disisakan. Ibaratnya Anda misalnya mempunyai kekasih ya, disia-siakan ya. Nah, makanya itu nanti kekasihnya pasti akan marah ya, pasti akan melaknati Anda itu. Tapi juga makan-makan yang disisakan itu nanti akan sakit hati dan bisa ya dia marah dan melaknati kita, sehingga banyak yang terjadi. Nah, penyakit macam-macam karena apa? Sering menyisakan makanan itu. Kadang-kala juga orang itu banyak terkena penyakit macam-macam karena seringnya dia itu mencaci makanan. Misalnya lagi makan apalah ya, bakso ya, lagi makan bakso itu sudah tertelan, tiba-tiba cerita, ih nggak seperti sana ya, enak sekali. Oh, kalau di sana enak banget. Nah itu dengan tanpa sadar ya, kita sudah lagi mencaci makanan yang kita makan. Padahal makanan yang kita makan itu sudah masuk ke dalam tubuh kita itu. Pastilah ya, makan tadi kalau sudah dicaci seperti dibanding-bandingkan dengan makanan yang lain, ya kalau kita memuji makanan yang lain, pastilah yang dia hadapi, yang sudah dia makan itu merasa tidak dihargai ya. Omongan tadi akan melaknati kita itu, naudzubillah min dzalik, sehingga akan menimbulkan penyakit dan tidak manfaat bagi kita itu. Ya, marilah kita jangan suka mencaci makanan. Ya. Nah, itu karena ibaratnya kamu ya pada saat ini punya fans, punya kekasih ya, misalnya ya, punya pacar lah ya ibaratnya. Tiba-tiba pacarnya itu membanding-bandingkan dengan orang lain itu.
tuh sono tuh cantik sekali, ada orang kok cantik banget ya, lah itu pasti kamu pasti hati-hati kan ya, pasti kamu marah kan. Nah itu makanya mari kita jangan sampai mencaci makanan. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan orang itu bisa banyak kena penyakit, itu karena apa? Suka menumpuk-numpuk makanan dalam lambungnya itu. Maka misalnya kita itu sudah sarapan pagi ya. Nah, makanan itu belum tercerna, belum menjadi energi, ya masih di lambung, masih diproses pencernaan, ditambah ditumpuk lagi dengan makanan ngemil ya, sering ngemil itu juga menyebabkan suatu penyakit ya. Ya coba saja kalau Anda mengikuti pengajian-pengajian kitab ya, nah itu misalnya Gus Baha itu ya, di situ itu ada tuh kajian bahwa sumber penyakit adalah menumpuk-numpuk makanan. Makanya ada suatu kaidah supaya kita tetap sehat ya. Janganlah Anda makan sebelum Anda merasa lapar. Ya, jadi lapar itu merupakan suatu indikator, suatu peringatan dari Tuhan, peringatan dari Allah bahwa silakan ayo kita makan seperti itu. Berarti sudah tercerna semuanya itu. Dan hentikan makan sebelum kita kenyang itu. Bila kata makan itu sebenarnya rasanya enak itu hanya menipu. Dari lidah sampai ke tenggorokan itu sudah, kalau sudah masuk tenggorokan ke bawah ke lambung itu sudah nggak merasakan enaknya itu. Makanya banyak yang ya mengikuti itu hawa nafsu ya ibaratnya. Hawa nafsu yaitu antara lidah sampai dengan tenggorokan itu makan sampai tahu-taunya lambungnya udah penuh ya. Nah itu makanya jangan suka menumpuk-numpuk makanan ya. Oke, hentikan makan sebelum Anda kenyang itu. Oke, itulah ya. Jadi itu ada 3 hal yang menjadikan kita tetap sehat ya. Jangan menyisakan makanan, jangan suka mencaci makanan, dan jangan suka menumpuk-numpuk makanan. Oke ya. Ini sambil ini juga pengetahuan saya yang ditularkan kepada kalian semuanya. Nah, didikanya. Kemudian berikutnya membawa botol minuman pribadi. Ya, jelas botol minuman pribadi di sekolah itu ada dekat koperasi itu. Ada tempat untuk isi ulang ya. Isi ulang air minum itu. Ya, silakan Anda isi ulang. Ya, Tupperware yang Anda bawa, ya botol minuman yang Anda bawa Anda isi ulang. Nah, itu. Sehingga ini akan mengurangi limbah plastik ya, botol-botol plastik, aqua dan sebagainya ya. Kemudian melakukan pemilihan sampah. Di sampah-sampah itu dipilih. Oh, ini sampah organik, ini sampah anorganik. Ada sampah plastik sendiri, sampah kertas sendiri, sampah botol-botol sendiri lah. Biar nanti bisa dimanfaatkan. Sampah organik diolah menjadi kompos, menjadi pupuk kompos, menjadi biogas barangkali, bioetanol untuk difermentasi ya. Sampah-sampah anorganik itu bisa diproses tadi bisnis daur ulang itu. Nah itu bisa dipilih, sehingga kalau misalnya belum dipilih-pilih itu sukar untuk dimanfaatkan itu. Makanya kita semuanya ya ikut bersyukurlah ya adanya pemulung-pemulung yang ikut itu, yang memilih-milih sampah itu. Ya kadang-kadang kita lihat di gunungan-gunungan sampah ya, banyak sekali pemulung pada memilih sampah itu, membantu kita itu sebenarnya itu kita sebagai lingkungan agar tetap ikut pemilihan sampah. Makanya lebih baiknya kalau kita peserta didik itu lebih mengaplikasikan pemilihan sampah ini supaya memudahkan untuk memanfaatkan sampah tersebut. Kemudian store sampah ke bank sampah. Jadi misalnya di perumahan-perumahan yang di situ ada orang-orang yang ahli lingkungan, misalnya ketua RT-nya ahli lingkungan. Nanti ketua RT itu menghubungi bagian industri yang pengolahan sampah. Dalam industri pengolahan sampah itu nanti ada pengolahan sampah organik, pengolahan sampah anorganik, pengolahan sampah plastik, kertas itu diolah menjadi yang berguna, dan mereka juga membutuhkan sampah-sampah itu asalkan sudah dipilah-pilah, sudah dipilih-pilih, itu nanti mereka akan datang ya, itulah bank sampah.
Nah, malah justru kita akan mendapatkan apa namanya uang, ya, mendapatkan upah dengan bank sampah tadi. Mereka membutuhkan memang, asalkan sudah dipisah-pisah. Nah itu, oke. Berikutnya mengolah sampah organik mandiri, ya. Kalau di desa-desa biasanya itu membuat suatu lebuh, ya, ibaratnya lubang, kemudian untuk dibuang sampah itu, kemudian dibakar. Ya, kalau di desa-desa kan masih ada area, ya, area untuk membuat lubang itu. Lebuh istilahnya dalam bahasa Banyumasnya, ya. Nah, itu dibakar sendiri. Tapi kalau di kota-kota, apalagi di perumahan-perumahan kota, jelas nggak mungkin kita membuat lebuh tadi, membuat lubang untuk sampah untuk dibakar sendiri, ya. Nah itu, sehingga apa? Bisa mengurangi terjadinya limbah itu. Berikutnya mendaur ulang kertas, kayu, plastik, logam, ya, misalnya besi, aluminium, kaca, karet, ya, gitu. Nah, yang pertama itu membuat produk aluminium baru dari kaleng aluminium bekas minuman dan makanan, ya, diolah lagi, dilebur, ya, dijadikan apa, ya, perhiasan-perhiasan yang sangat berharga itu, ya, misalnya diberi gambar kuda, ya, diberi patung kuda, ada apa namanya, Diponegoro yang di atas sebagai pegang keris dan sebagainya, dibuat main apa itu, bukan mainan, itu hiasan berupa kapal-kapalan, ya, dan hiasan yang lainnya itu, ya, itu dijual dengan mahal itu kalau dibuat sebaik mungkin, ya. Membuat kertas dari kertas daur ulang, jadi kertas-kertas yang itu dilebur lagi, nah, dibuat kertas lagi, diratakan lagi itu hasil leburannya dan dikeringkan, nah, jadi kertas daur ulang. Membuat hiasan kaca dari limbah kaca, ya, barangkali itu ada apa, perajin akuarium itu, nah, ya, itu membuat hiasan kaca dari membuat apa namanya, hiasan kaca, ya, yang lebih berguna dan bisa dijual lagi. Kemudian membuat produk plastik dari botol bekas deterjen, ya, sampo, ya, membuat produk-produk plastik tadi yang tadi kita lihat ini, dibuat vas bunga, pot-pot, ya. Membuat furniture dari limbah kayu atau mungkin furniture yang rusak itu, ya, biasanya di sekolah-sekolah itu ada furniture atau bangku-bangku yang padahal dari apa namanya itu, kayu jati, kayu yang berkualitas itu rusak seperti itu bisa kita manfaatkan, ya, barangkali nanti kita bisa apa namanya itu, membeli jadi yang rusak itu, kemudian kita ubah menjadi furniture yang baik. Berikutnya membuat kabel listrik dari botol plastik bekas air mineral itu. Nah, itu botol-botol itu langsung dilebur, digunakan untuk kabel listrik. Membuat tempat duduk dari ban bekas, ya, dan tong-tong bekas itu dibuat dicor, ya. Nah, itu tempat duduk. Kemudian membuat tembok rumah dari botol plastik bekas, ya. Ya, botol plastik bekas itu diisi dengan cacahan atau polybag, ya. Bukan polybag, maaf, ya. Ya, cacahan dari plastik, ya. Ya, itu. Nah, kemudian dimasukkan ke situ, kemudian ditata-tata menjadi tembok, ya, tembok untuk memisah di rumah barangkali. Dihias, nanti mungkin dicat, dibuat yang seperti alami, seperti batu-batu alam seperti itu, ya. Berikutnya yaitu membuat karpet dan tas dari kemasan kopi. Nah, inilah contoh-contoh pemanfaatan atau pencegahan limbah. Nah, yang kedua yaitu prinsip kimia hijau yang kedua, memaksimalkan ekonomi atom. Ya, yaitu memaksimalkan ekonomi atom, yaitu metode sintesis yang dirancang dengan memaksimalkan keterlibatan semua atom. Semua atom reaktan yang digunakan di dalam proses sintesis menjadi produk akhir yang diinginkan atau target produk. Di sini reaksi adisi itu menunjukkan ekonomi atom yang lebih baik daripada eliminasi, reaksi kondensasi atau reaksi substitusi itu.
Nah, kenapa bisa begitu? Karena reaksi AD tidak menghasilkan sejumlah stoikiometri produk, ya, produk sampingan. Nah, itu. Jadi kita lihat reaksi adisi itu. Jadi reaksi addition penambahan. Ini ada propena diberi H2, ya, ditambah dengan H2 akan menjadi propana itu tanpa hasil samping itu. Nah, itu kalau dihitung ekonomi atomnya itu 100% itu. Atom-atom yang di sebelah kiri anak panah atau pereaksi atau reaktan, misalnya reaktannya 50 gram. Hasilnya juga propananya 50 gram. Berarti nanti 50 gram dibagi nih, ya, massa atom produk yang diinginkan dibagi massa reaktan dikali 100%. Jadi 50 gram dibagi 50 gram kali 100%, jadi 100% itu. Jadi untuk eliminasi itu ada produk samping ini. Ya, yaitu di sini ada alkana dengan KOH, maka ini akan diambil Cl-nya itu akan dikurangi, ya. Jadi eliminasi pengurangan. Cl-nya dikurangi, H di sampingnya juga dikurangi. K-nya diikat oleh apa? Cl-nya diikat oleh KCl, ya. Kemudian H di sampingnya itu diikat oleh OH jadi H2O itu. Nah, di sini ada hasil samping itu. Hasil sampingnya berupa KCl dan H2O itu. Nah, itu KCl dan H2O tidak diikutkan dalam menentukan EA, ya, energi atom, ya. Nah, makanya misalnya dari kloropropana, dalam eliminasi kloropropana yang ditambah KOH kalau dijumlah misalnya 50 gram, maka hasil yang diinginkan propena itu misalnya hanya 30 gram. KCl dan H2O itu 20 gram. Berarti nanti EA-nya adalah 30, itu yang alkena saja yang diinginkan, gram itu 30 gram dibagi atom gram atom zat-zat pereaksi itu 50 gram kali 100%. Berarti lebih rendah EA-nya dibandingkan dengan reaksi adisi itu. Substitusi juga itu. Substitusi menghasilkan, ya, seperti ini, menghasilkan limbah HCl itu. Bahaya limbah HCl itu. Dan nanti ini juga yang limbah HCl tidak diikutkan dalam penghitungan EA juga, ya. Kondensasi ini asam amino bergandengan mengalami polimerisasi, kondensasi menghasilkan protein dan air itu. Ini juga kurang dari 100%. Itu. Jadi mengukur ekonomi atom dari suatu reaksi, menjumlahkan massa dari atom-atom semua, ya, bahan reaksi tadi, yaitu, ya, sebagai penyebut nanti, kemudian yang sebagai pembilangnya yaitu gram atau massa dari zat-zat produk yang diinginkan dikali 100%, ya. Jadi EA adalah massa atom produk yang diinginkan dibagi massa reaktan, massa atom reaktan, ya, kali 100%. Itulah ekonomi atom, ya. Nah, berikutnya adalah perencanaan sintesis yang aman. Jadi kita merencanakan sintesis yang aman, yaitu sintesis bahan kimia yang tidak atau kurang berbahaya bagi kesehatan manusia, ya. Nah, ya, dan lingkungan itu. Jadi kita mensintesis, membuat bahan-bahan kimia yang tidak berbahaya atau terpaksa kurang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Contoh bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan, ya, kesehatan manusia, karbol itu untuk pembersih lantai itu racun, itu deterjen, desinfektan, ya, itu semuanya menyebabkan keracunan dan kematian itu. Hati-hati kalau menyimpannya itu, jangan sampai dapat diambil oleh anak kecil, itu bahaya. Kalau seperti susu, kalau karbol, deterjen itu seperti susu bubuk, ya, itu penampilannya kan, ya, desinfektan itu kadang berwarna-warni kayak Orson, ya, kayak ya, Orson ya, itu, ya. Berikutnya adalah sirup, ya, seperti sirup itu, makanya hati-hati, itu racun. Gas CO itu karbon monoksida, itu gas beracun yang menyebabkannya, itu yang kemarin hasil dari pembakaran tak sempurna itu menyebabkan tubuh kita akan kekurangan oksigen itu. Yang sakit kepala, pusing, sakit perut, ya, kemudian muntah, nyeri dada, kebingungan, pingsan, dan kematian itu. Nah, tubuh kita akan kekurangan oksigen itu nantinya, karena CO itu 500 kali lebih menarik
oleh hemoglobin ya daripada oksigen itu. Kemarin sudah saya ibaratnya CO itu apa ya, Raffi Ahmad, nah, oksigen itu saya ya. Raffi Ahmad dan saya itu, Raffi Ahmad 500 kali lebih menarik daripada saya kan. Kalau misalnya sama-sama masuk ke kelas ya, kamu semuanya yang ibaratnya kamu semua itu hemoglobin, pasti kamu akan ya akan tertarik pada Raffi Ahmad. Saya akan dicuekin ya, padahal saya sebagai oksigen lebih berguna untuk mengajari Anda kimia. Maka Anda kekurangan oksigen ya. Baik, berikutnya amonia itu tidak berwarna, berbau sangat tajam ya. Dari uap produk pembersihnya. Kemudian pembersih rumah tangga, pewarna rambut, ya itu hati-hati kalau yang bekerja di salon-salon itu ada pewarna rambut. Nah itu kalau sering kita menghirupnya bahaya itu. Ya, cat rumah ya, itu dapat menimbulkan iritasi mulut. Kemudian iritasi hidung kalau kita kehirup ya, kalau dihirup, tenggorokan, lambung, paru-paru ya, sensasi terbakar pada kulit dan mata, dan bisa menimbulkan kematian. Klorin Cl2 yaitu pada produk pembunuh kuman ya di kolam, yaitu kaporit, kalsium hipoklorit. Pestisida tanaman ya, ada insektisida itu untuk serangga, herbisida itu pembasmi dari herba gulma, rumput-rumputan alang-alang. Kalau fungisida untuk jamur, kemudian rodentisida untuk tikus ya. Disinfektan. Kemudian klorin merusak sistem pernafasan ya. Kemudian iritasi kulit, mulut terbakar ya, sakit ke perut, kemudian muntah, sakit tenggorokan, dan buang air besar berdarah. Berikutnya asam klorida HCl sangat beracun, merusak parah jaringan tubuh ya. Pada produk produk pupuk, pembersih porselin, pembersih kamar mandi ya, untuk kolam ya. Nah ini kalau terkena ya kulit akan melepuh, karena kulit akan melepuh ya. Nah itu kemudian terbakar dan nyeri. Jika tertelan ya, maka nyeri seperti terbakar parah, sakit perut ya yang hebat, kemudian muntah darah, nyeri dada ya. Jika terhirup maka merusak paru-paru ya, pengambilan oksigen akan terganggu, bibir dan kuku biru, dada sesak, tersedak, batuk darah ya, pusing, pingsan. Kemudian kalau H2SO4 sama ya, ada di aki itu, deterjen sama dengan HCl tadi, pembersih kamar mandi, sifatnya seperti HCl ya tadi. Jika terkena mata bisa buta itu, membutakan, merusak tenggorokan, lambung, kematian ya, oke. Berikutnya yaitu yang keempat, yaitu perancangan bahan dan produk yang aman. Nah, perancangan bahan dan produk yang aman ya, di sini kita lihat biasanya ada BPOM ya, itu ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan ya. Itu aman bagi kesehatan manusia, aman bagi pelestarian lingkungan, aman atau diminimalkan dari toksisitas atau sifat racun, aman dari bahaya fisik, aman terhadap perubahan iklim global ya, itu. Nah, aman terhadap menipisnya sumber daya alam. Berikutnya aman dalam penggunaannya, aman dalam pembuatannya, aman dalam proses penyalurannya. Nah itu. Kemudian bahan dan produk lebih ramah lingkungan, diusahakan yang lebih ramah lingkungan, mudah didegradasi, diuraikan mikroorganisme. Bahan dan produk yang terbarukan, pertanian dan hasil alam itu. Berikutnya bahan dan produk yang green ya, yang hijau, kimia hijau itu. Bahan dan produk industri alternatif secara bioteknologi. Kemudian bahan dan produk yang menempatkan aspek lingkungan sebagai prioritas utamanya. Nah, contohnya di sini ada bahan-bahan dari ini ya, itu bahan pertanian yang ramah lingkungan. Kemudian di sini ada ya bahan-bahan produk ini biofuel ya. Kemudian ini ada produk aromatik natural cleaner. Kemudian ini ada produk lagi
merangsang fungsi pembersih darah dan racun tubuh secara alamiah. Oke ya, salep, salwa, hilbar ya, itu. Oke, berikutnya yang ke prinsip yang berikutnya. Kita lihat. Nah, prinsip yang kelima, pelarut ramah lingkungan. Nah, penggunaan bahan kimia seperti pelarut, ya, ekstraktan dan bahan kimia tambahan, ya, itu harus dihindari. Jadi kita hindari penggunaan seperti itu. Terpaksanya harus seminimal mungkin pelarut-pelarut itu. Nah, penggunaan yang berlebihan mengakibatkan polusi atau pencemaran lingkungan. Nah, penggunaan pelarut penting saat proses sintesis, proses reaksi, rekristalisasi, ya, yaitu sebagai fase gerak pada kromatografi. Penggunaan pelarut yang lebih ramah lingkungan, ya, seperti ionic liquid, ya, yaitu fosforus, ya, kemudian base chemistry, ya, dan seterusnya ini, ya, biosolvent, ya. Kemudian metode sintesis baru yang lebih aman yaitu reaksi tanpa menggunakan pelarut, atau bisa juga menggunakan reaksi dalam media air. Pelarut yang tidak ramah lingkungan, misalnya pelarut organik, ya, berupa heksan, kemudian kloroform, ya, kemudian etil asetat, aseton, dan metanol. Sebab bau yang merangsang, berbahaya bagi kesehatan. Kemudian sifatnya mudah menguap, kurang polar, mudah memasuki tubuh, ya. Kemudian melalui inhalasi, yaitu lewat pernafasan kita sedot, ya, bisa dan penyerapan lewat pori-pori itu. Itu mempengaruhi sistem saraf pusat, perifer itu, reproduksi, ya, hati-hati, ya, bisa mempengaruhi reproduksi itu, ya, kemandulan kadang-kadang kalau sering kita menghirup seperti itu, menginduksi kanker, ya, gangguan pada ginjal dan hati, tidak ramah sebab non biodegradable, tidak sulit untuk didaur ulang atau didegradasi, ya, pembuangan juga mahal. Nah, berikutnya yang ke-6 adalah pengurangan tahapan reaksi. Nah, ini yaitu pengurangan derivat atau tahapan reaksi. Contohnya di sini kalau reaksi tanpa tahapan ada C dengan O2 di CO2. Kalau dengan tahapan C ketemu dengan setengah O2 jadi CO dulu. Tahap 2 CO dengan setengah O2 jadi CO2 itu. Nah, di sini kalau kita ingin mengikuti prinsip kimia hijau, maka tahapan itu dihilangkan. Nah, lebih amannya karena tahapan itu akan menghasilkan hasil samping itu gas CO itu, ya, sebagai limbah juga. Derivatasi atau tahapan yang tidak perlu harus diminimalkan atau dihindari jika mungkin, ya. Langkah-langkah derivat yang memerlukan reagen tambahan, ya, sehingga pemborosan itu. Jadi langkah derivat itu menggunakan reagen. Contohnya ini C dengan O2. O2 itu reagen, ya. Jadi derivat itu memerlukan reagen sehingga bisa pemborosan itu. So, pemborosan menimbulkan hasil samping yang tidak berguna, ya, limbah yang tidak berguna. Derivat yang tidak perlu misalnya, ya, ini pada menggunakan gugus pemblokiran, perlindungan, ya, deproteksi, modifikasi sementara proses fisik kimia. Dan ini kalau misalnya kalian para peserta didik akan menjadi ahli-ahli kimia, ya, nanti akan berhubungan dengan seperti ini, reaksi seperti ini. Metode analisis secara langsung itu untuk mengurangi polusi. Kalau langsung itu kan mengurangi polusi itu. Dilakukan secara real time dapat mengurangi pembentukan produk samping yang tidak diinginkan. Berfokus pada pengembangan metode dan teknologi analisis yang dapat mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya dalam prosesnya. Oke, yang ke-7, meminimalisir potensi kecelakaan. Nah, itu. Jadi potensi kecelakaan ini. Nah, bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dipilih yang menghindari seminimal mungkin potensi kecelakaan. Ya, yaitu kecelakaan karena akibat masuknya bahan kimia ke lingkungan yang menimbulkan pencemaran. Yang kedua itu yang menyebabkan terjadinya ledakan, menyebabkan terjadinya kebakaran, ya. Yaitu bahan kimia yang menimbulkan ledakan itu bahan kimia yang mengandung
ion-ion nitrat itu, amonium nitrat. Nanti kalau terjadi suatu ledakan dipicu terjadi gas-gas yang banyak sekali itu. Gas NO, NO2, nah itu biasanya untuk bahan pupuk itu peledak tambang ya, peledak tambang itu. Jadi kalau ada penambangan itu, kalau misalnya ada batu yang besar dan sulit untuk diatasi, maka harus diledakkan. Bisa juga dengan TNT, trinitrotoluena atau dinamit ya. Itu dinamit itu juga bisa juga digunakan untuk itu. Misalnya kita mau membuat jalan tol, kalau ada melewati suatu gunung dan di situ ada batu yang besar ya dan sulit untuk dipecahkan, maka dengan dinamit itu. Kemudian kelompok peroksida ini ya, hidrogen peroksida, natrium peroksida, kalium peroksida. Kemudian nitrogliserin dan nitroselulosa itu ya, bahan-bahan yang digunakan di mana, granat ya. Bahan kimia yang menimbulkan api ya, itu misalnya ini ya, aluminium alkil fosfor ya. Itu langsung terbakar. Butana, propana ya, klorin fluorida, bensin, aseton, silena ya, benzen, kemudian etanol. Bahan kimia berbahaya racun ya, misalnya arsen triklorida, kemudian raksa klorida ya, raksa 1 klorida. Bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan itu misalnya karbon tetraklorida, kemudian ya dan sebagainya ini. Petroleum. Bahan kimia berbahaya iritasi, amoniak, bensil klorida ya. Berikutnya penggunaan metode analisis ya. Yang ke-8 itu metode analisis secara langsung untuk pencegahan, mengurangi polusi. Nah, dilakukan secara real time dapat mengurangi pembentukan produk samping yang tidak diinginkan. Berfokus pada pengembangan metode dan teknologi analisis yang dapat mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya dalam prosesnya. Dalam gambar ini ada suatu kota, di situ pertama itu dalam keadaan polusi udara, kemudian yang kedua menjadi bersih. Mungkin karena yang pertama ini yaitu mobil listrik ya, penggunaan mobil listrik ya, kendaraan bermotor yang listrik itu, dan penghijauan juga itu. Kemudian ya, penghijauan ini penggunaan alat transportasi umum. Nah, itu kita akan mengurangi penggunaan mobil pribadi dan juga ganjil genap. Kalau tanggalnya ganjil, maka yang beroperasi adalah mobil-mobil yang plat nomor polisinya itu ganjil. Kalau tanggalnya genap, yang genap itu ya. Nah, kemudian di sini ini alat deteksi emisi udara itu mendeteksi berapa kadar CO-nya di udara di situ, berapa kadar gas NO, gas SO3-nya ya, sehingga langsung kalau terdeteksi ini bagian petugas dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, sehingga langsung terdeteksi ini emisi ini sudah melewati ambang batas. Misalnya SO3 bagaimana yang menyebabkan mana itu di industri ini, industri ini dekat, dan langsung diatasi. Nah ya, inilah teknologi itu. Kadang-kadang ada yang demo dan sebagainya, itu juga akan mengurangi polusi ya. Orang yang berdemo tapi jangan sampai ditunggangi oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab ya. Dengan demo tadi, maka nanti perusahaan-perusahaan itu akan berusaha semaksimal mungkin agar pembuangannya menjadi IPAL-nya instalasi pembuangan limbah ya, IPAL, instalasi ya, pengolahan air limbah itu akan lebih berhati-hati itu, instalasi pengolahan air limbah itu. Oke ya, seperti itu. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah 9, meningkatkan efisiensi energi ya. Nah, dengan efisiensi energi ada yaitu energi yang digunakan dalam proses kimia harus mempertimbangkan efek terhadap lingkungan dan aspek ekonomi. Yang kedua, penggunaan energi dalam proses kimia harus diminimalkan. Kemudian jika memungkinkan reaksi kimia dilakukan dalam suhu dan tekanan rendah. Nah, sehingga tanpa energi, menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan, jelas. Kemudian pilih alat elektronik yang menggunakan listrik yang minim. Misalnya wattnya kecil tapi cahayanya terang. Nah, itu. Siang hari mematikan perangkat elektronik yang
tidak digunakan kembali. Berikutnya penggunaan energi alternatif dan efisien dalam sintesis penggunaan metode baru. Ya, contohnya di sini adalah metode radiasi gelombang mikro atau microwave, kemudian ultrasonik dan fotokimia. Ya, untuk microwave itu pengeringan rumput laut ya, ekstraksi lipid atau lemak, kemudian ekstraksi minyak jahe, sintesis material anorganik ya. Ultrasonik misalnya alat bantu ekstraksi jahe itu, menentukan stabilitas oksidatif biodiesel, deteksi kelenjar tiroid, mempercepat oksidasi antioksidan. Kemudian contoh yang fotokimia itu fotografi, fotosintesis, kemudian pembentukan vitamin D dalam tubuh dengan sinar matahari. Fotokimia dapat merusak obat sehingga obat menggunakan botol gelap ya, mencegah obat teroksidasi. Yang berikutnya yaitu 10 penggunaan katalis. Di sini kalau kita lihat yang biru itu, grafik yang biru, kalau menggunakan katalis, tanpa katalis yang biru itu energinya tinggi. Dengan katalis maka mengurangi energi aktivasi. Nah, itu dapat memberikan selektivitas ya. Penggunaan katalis memberikan selektivitas yang lebih baik, memberikan rendemen hasil yang meningkat, kemudian mengurangi produk samping, mengkonversi menjadi produk yang diinginkan. Ya, jadi produk yang diinginkan teman-teman lebih banyak dikonversi ya, mengurangi produk samping. Reagen katalitik itu seselatif mungkin itu lebih unggul daripada reagen stoikiometri ya. Nah itu. Kemudian berikutnya mengurangi penggunaan reagen. Jadi itu kalau menggunakan katalis itu akan mengurangi penggunaan reagen itu, sehingga akan mengurangi limbah-limbah. Menghemat energi dalam suatu reaksi. Kemudian mereduksi biaya produksi, biayanya semakin rendah itu. Mempercepat reaksi kimia tanpa dipakai oleh reaksi tersebut itu, tanpa digunakan reaksi tersebut itu hanya mempercepat. Kemudian tanpa harus menaikkan suhu ya kalau menggunakan ini, sehingga energinya akan hemat ya, efisien. Tidak mengganggu keseimbangan reaksi. Ya. Contohnya pada penggunaan katalis yang mendukung upaya pelestarian lingkungan, yaitu pada pembuatan H2SO4 ada katalis vanadium oksida itu, atau silika itu, pada pembuatan H2SO4. Kemudian katalis besi pada industri amoniak ya, NH3. Katalis platina untuk menghilangkan belerang, nitrogen dan oksigen dari nafta ya, yaitu untuk membuat bensin bermutu tinggi. Yang ke-11 penggunaan bahan baku terbarukan, itu bahan baku yang dapat diperbaharui itu. Nah itu yaitu bahan mentah atau baku yang dapat diperbaharui, yaitu secara teknis dan ekonomis ya. Lebih bersifat ekonomis, berasal dari produk pertanian dan hasil alam. Sebaliknya bahan baku yang tak terbarukan yaitu dari bahan bakar fosil, misalnya minyak bumi, gas alam, batu bara dan bahan tambang lainnya. Nah ini contohnya itu kelapa sawit ya. Kemudian ini ada bonggol jagung ya. Nah itu sayur-sayuran. Nah ini ada panel surya yang biasanya ditempatkan di hotel-hotel ya, di atap-atap hotel itu, atau mungkin ini di tempat-tempat di gurun ya sana, kemudian nah itu lambangnya. Terus yang terakhir yaitu rancangan untuk degradasi. Jadi membuat produk-produk yang diusahakan produknya atau limbahnya bisa didegradasi, diuraikan oleh mikroorganisme. Desain untuk yaitu desain untuk degradasi ya, agar produk dan hasil samping itu bisa didegradasi. Produk kimia harus dirancang sehingga pada akhir fungsinya mudah terurai ya, menjadi produk degradasi yang tidak berbahaya dan tidak persisten di lingkungan ya. Oke, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. 12 prinsip kimia hijau ya, barangkali itu. Semoga kalian semua sukses semuanya, bisa lulus dengan nilai yang bagus,
bisa diterima di perguruan tinggi negeri favorit sesuai dengan jurusan yang diidam-idamkan, bisa mengaplikasikan prinsip kimia hijau itu dalam kehidupan sehari-hari sehingga membawa kemanfaatan bagi lingkungan hidup, membawa kemanfaatan bagi kelestarian lingkungan, dan sehingga bisa dinikmati oleh generasi-generasi setelah kita semuanya, ya. Nah, sehingga itu berhubungan dengan kimia yang berkelanjutan, pembangunan yang berkelanjutan. Ya, terima kasih. Semoga bahagia selalu, selamat, bahagia, sukses di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.